Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pelajar Indonesia, selamat datang di TGP, The Great Podcast SMK PGRI Sukamakmur, sekolah di Kampung Prestasi Segunung. TGP adalah media ngobras atau ngobrol santai seputar pendidikan dan prestasi SMK PGRI Sukamakmur. Bersama saya Septia Sari, di episode perdana ini saya akan berbincang-bincang mengenai Paskibra. Dan pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh tamu yang spesial, yakni Bapak Wahyudin selaku pelatih dari Paskibra. Halo Bapak, apa kabar? Halo, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Pak. Harus. Alhamdulillah. Oke Pak, jadi saya ingin berbincang-bincang dengan Bapak mengenai Paskibra. Siap. Apa saja sih Pak yang pelatih lakukan ketika menjadi pelatih seorang Paskibra? Yang saya lakukan selaku pelatih Paskibra yang pertama adalah membiasakan diri kepada anak didik saya untuk selalu menjaga, yang pertama adalah kekeluargaan, kebersamaan, karena tidak mungkin suatu pasukan itu terbentuk karena tidak adanya kebersamaan. Kebersamaan dalam suatu pasukan itu penting karena kita setiap event pasti melakukan kerjasama. Kita sistem lombanya tidak ada namanya individu. Jadi kita selalu melaksanakan kegiatan dengan cara kelompok, maka kekeluargaan itu merupakan hal yang penting bagi kita selaku pasukan pengibar bendera. Oh gitu ya Pak. Dengar-dengar juga Paskibra SMK PGRI Sukamakmur itu banyak ya prestasinya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang sudah beberapa anak-anak kita sudah ada mulai dari tingkat desa, kecamatan, bahkan Kabupaten Bogor. Kita sudah mulai ada perwakilan dari SMK kita. Ini merupakan apresiasi yang luar biasa buat SMK ya, buat SMK PGRI Sukamakmur. Mudah-mudahan tahun depan kita akan mencoba peruntungan di tingkat provinsi. Ya, mudah-mudahan itu menjadi tekad kita yang kuat selaku pembina Paskibra SMK PGRI Sukamakmur. Terus syarat untuk menjadi seorang Paskibra itu apa sih aja sih? Syaratnya yang pertama adalah tekad yang kuat. Karena kalau misalkan di kita karena latihannya cukup berat, kalau tekadnya biasanya kurang kuat, biasanya sebulan 2 bulan mereka sudah keluar. Dan ada kalau kita mungkin untuk Paskibra sekolah, yang pertama itu, yang kedua adalah kalau untuk tingkat kabupaten mungkin ada syarat-syarat tertentu dari postur badan, tinggi badan, kesehatan badan itu sendiri, karena itu merupakan proses penunjang daripada syarat utama menjadi seorang paskibraka. Catatannya adalah paskibraka harus disiplin. Mengenai berat tinggi badan gitu, gimana kalau misalkan ada orang nih pengen masuk Paskibra sedangkan mempunyai badan yang mungkin kurang tinggi, gimana tuh? Ya, bisa saja lah menjadi Paskibra, tapi mungkin syarat tersebut bisa hanya untuk Paskibra sekolah, karena Paskibra sekolah kita tidak bisa membatasi untuk tinggi badan. Yang penting siswanya adalah minat dan tekadnya kuat, sehingga di sekolah juga ada kegiatan-kegiatan event di setiap sekolah ataupun di tingkat kecamatan atau kabupaten. Di situ tidak menyertakan syarat tinggi badan. Yang penting jumlah pasukannya lengkap. Jadi bisa saja jangan khawatir teman-teman semua yang mau masuk Paskibra silahkan. Tidak ada batasan untuk tinggi badan untuk Paskibra sekolah. Cuman mohon maaf untuk Paskibra kecamatan mungkin kabupaten mungkin tidak bisa ikut dulu karena keterbatasan dari postur badan. Untuk kedepannya? Kedepannya yang pertama adalah ingin mencetak penerus-penerus pelatih-pelatih di SMK, karena saya sendiri usia sudah lumayan lanjut juga, karena tidak mungkin juga kita terlalu membina sendiri, harus ada regenerasi. Jadi pengennya
seperti Kang Fajar, Teh Risma, itu harapan saya selaku pembina nanti bisa meneruskan saya selaku pembina di sini atau selaku pelatih di SMK PGRI Sukamakmur agar regenerasinya tetap berjalan, jadi tidak stuck jalan di tempat. Oke Pak, mungkin itu yang berbincang-bincang kita sampai Terima saat kasih ini banyak. gitu. Untuk Bapak terima kasih banyak. Sehat Sama-sama. selalu. Teman-teman, kita tadi sudah membahas bersama pelatih dari Paskibra, dan sekarang kita akan berbincang-bincang dengan Purna dari Paskibra. Siap. Ada Kak Fajar. Ya. Silakan Kak Fajar. Memperkenalkan diri, nama Fajar Maulana, alumni dari SMK PGRI Sukamakmur angkatan ke-9. Saya juga Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Bogor tahun 2018. Baik, di sini saya akan memperjelaskan dari awal saya menuju ke Paskibraka Kabupaten Bogor. Yang pertama itu harus mempunyai tekad yang kuat, dan jiwa mental yang sangat kuat. Dan di situ kita bukan istilahnya perjalanannya cukup susah juga, banyak luka-liku, enggak gampang gitu kan. Dari seleksi juga pertama harus memenuhi kriteria, yaitu yang pertama postur tubuh, yaitu sekitar 170, berat badan ideal. Dari situ habis postur tubuh, kesehatan. Yang paling utama itu kesehatan. Kenapa? Kalau misalkan kita mempunyai penyakit kronis yang cukup parah gitu, nanti akan ketahuan pada saat seleksi, pada saat latihan bakal ketahuan. Soalnya Paskibra itu berbenturan dengan fisik. Nah, dari segi pengalaman saya sih, nyampe sekarang saya alhamdulillah saya bisa banyak kenal orang dengan staf-staf dinas pemerintahan daerah Kabupaten Bogor, yaitu yang pertama di dinas Dispora, Dinas Pemuda dan Olahraga, karena dia yang di bawah naungan Dispora, Dinas Pemuda dan Olahraga. Jadi event-event yang khususnya di daerah Kabupaten Bogor, jadi yang ngadainnya itu Dinas Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Bogor. Itu saja. Terus perasaannya gimana tuh setelah sudah menjadi TNI gitu, dari mungkin pelatihan dari Paskibra dan akhirnya sampai sekarang bisa menjadi TNI? Kalau masalah sekarang ya anggap aja manisnya ya. Manisnya alhamdulillah, dari setelah lulus jadi Purna Paskibraka Indonesia, banyak teman, wawasan yang luas, istilahnya jaringan teman kita yang di Kabupaten Bogor itu alhamdulillah sangat membantu juga. Setelah saya lulus dari Paskibraka Kabupaten Bogor, saya kemarin ikut tes TNI Komcat, alhamdulillah saya lolos. Karena itu berkat dari Paskibraka juga, karena Paskibraka itu udah identik dengan mempunyai kedisiplinan, terus mental, terus dari fisik juga udah oke. Jadi makanya istilahnya udah nggak diraguin lagi lah ya. Makanya saya benefitnya dari itu, keuntungannya dari situ masuk Paskibra itu. Apalagi kabupaten, nasional, dan kabupaten, provinsi dan nasional, apalagi nasional sudah difasilitasi lah itu. Mau masuk PNS apa segala macam juga udah enak lah. Tinggal maunya aja kita, dan dijalanin. Dan untuk Kang Fajar sendiri, harapan untuk Paskibra SMK PGRI Sukamakmur ini apa aja sih? Harapan? Ya. Kalau harapan, semua orang pengennya sih dari SMK PGRI Sukamakmur kalau bisa naik satu klik lah, naik satu level.
Kan di kita tuh udah ada 5, kalau nggak salah 5 orang ke Kabupaten Bogor. Ya mudah-mudahan 2022 ya sekarang, mudah-mudahan ada yang ke provinsi. Jadi nggak monoton di kabupaten terus itu. Jadi harus ada ke tingkat provinsi. Jadi apa ya, ada setiap tahunnya kalau bisa ada perubahan lah. Ada perubahan. Jadi nggak di kabupaten terus lah gitu. Motivasi saya apa ya? Istilah intinya kalau misalkan kita dijelek-jelekin ya, ini dari hati yang paling dalam saya ya. Kalau dijelek-jelekin sama orang gitu kan, udah jangan yang pertama ya, jangan diambil hati, senyumin aja, biarkanlah kayak angin berlalu gitu kan, angin berlalu. Yang kedua harus menjadi tekad yang kuat, harus menjadi tekad dan apa ya? Itu aja sih. Itu aja. Oke. Pasti kan di balik kesuksesan Kak Fajar ada sosok yang paling menyemangati Kak Fajar di hidup Kak Fajar. Itu siapa sih, Kang? Sebenarnya sih sosok gak ada, cuman itu mah termotivasi dari diri saya sendiri sosoknya. Oh, saya tuh orangnya kayak gini gitu. Nggak punya sosok selain diri saya, gak ada sih. Cuman diri sendirilah yang bisa termotivasi sampai sekarang. Untuk Kak Fajar juga sukses selalu, sehat selalu. Silakan tunggu di basecamp yang telah kami sediakan. Baru saja kita berbincang-bincang dengan pelatih dari Paskibra dan berbincang-bincang dengan Purna Paskibra. Dan selanjutnya kita akan berbincang-bincang dengan tamu yang mungkin kita bilang wow, yaitu ada Teh Rismawati selaku anggota dari Paskibra yang mungkin telah lolos menjadi Paskibra Kabupaten Bogor. Teh Risma, boleh perkenalkan diri Teh Risma dulu? Ya, boleh. Perkenalkan, nama saya Rismawati. Saya Paskibraka angkatan tahun 2021. Tugas saya pasukan 17 bagian penurunan. Penurunan, oke. Tapi sehat kan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Teh Risma, sebagai Paskibra Kabupaten Bogor nih, tahapan Teh Risma sebagai untuk menjadi seorang Paskibra Kabupaten Bogor itu apa saja sih tahapan-tahapan yang dilalui oleh Teh Risma? Awalnya saya diseleksi tingkat sekolah dulu. Pas itu diseleksinya oleh Kang Fajar. Terus saya untuk seleksi tingkat kecamatan, saya dilatih PBB dan dikasih materi tentang Paskibra karena saya bukan dari anak Paskibra atau pramuka. Terus diajarkan PBB. Terus saya seleksi tingkat kecamatan. Alhamdulillah saya lolos dari beberapa sekolahan mewakili kecamatan. Terus saya seleksi lagi tingkat kabupaten. Alhamdulillah saya lolos. Alhamdulillah. Nah, di tahapan-tahapan tersebut Teh Risma pernah mikir buat nyerah gak sih? Pernah. Karena saya belum terbiasa untuk push up, sit up, lari. Karena kan di Paskibra itu sebelum PBB kita itu harus pemanasan seperti lari, push up gitu kan. Karena belum terbiasa kan, ke diri kita juga capek gitu kan, sempat ngedown juga. Betul. Iya. Tapi tidak mematahkan semangat Teh Risma dengan Paskibra. Tidak. Nah, dari Teh Risma masuk Paskibra ini ada paksaan gak sih atau emang kemauan diri sendiri gitu? Nggak ada paksaan sih. Jadi real kemauan diri sendiri. Bukan kemauan sendiri. Cuman pas itu karena udah kepilih, karena kita juga harus menjalani. Menjalani apa ya, dengan semangat, penuh semangat. Iya. Mungkin. Oke. Nah, Teh Risma kan sekarang sudah terpilih menjadi Paskibra Kabupaten Bogor. Nah, di situ kan pasti Teh Risma banyak perubahan dong. Salah satunya perubahan apa sih yang didapat oleh Teh Risma? Kedisiplinan dan bertanggung jawab. Misal di suatu ketika Teh Risma mau latihan nih,
harus disiplin, harus tepat waktu dong pastinya. Di perjalanan Teh Risma dapat kendala nih tentang misalkan kendaraan atau apa. Nah, apa sih yang harus Teh Risma lakukan supaya Terutama sih izin dulu ke panitia, izin telat. nah mungkin di Paskibra itu kedisiplinan dan bertanggung jawab itu sangat diperlukan ya, sangat dibutuhkan, paling utama juga. Nah Teh Risma, sosok siapa sih sosok di balik kesuksesan Teh Risma? Terutama orang tua yang selalu mendoakan, dan SMK, dan saya berterima kasih banget sama Kang Fajar, Kang Mumin yang telah melatih saya dari nol. Nah Teh Risma, kasih motivasi dong kepada teman-teman kelas 9 yang mungkin sekarang mau lulus gitu. Kasih motivasi Teh Risma buat mereka. Buat teman-teman sekalian, ayo ikutan Eskul Paskibra. Di Paskibra kami diajarkan kedisiplinan, bertanggung jawab, dan mental. Semangat terus buat kalian. Semangat kalian semua. Oke Teh Risma, mungkin sampai di sini ya berbincang-bincangnya kita tentang Paskibra. Buat Teh Risma, semoga sehat selalu, sukses selalu. Mungkin itu aja ya Teh. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini berbincang-bincangnya kita di The Grey Podcast SMK PGRI Sukamakmur. Saya Septiasari ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan terus saksikan episode selanjutnya yang pastinya lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TGP.